Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan Arbrian Satrihananda, Denny Ahmad Sofyan, Muhammad Rizky Nugraha, dan Jeda Telah Sabir. Di sini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tugas besar kami, yaitu eksplorasi data menggunakan bahasa pemrograman R. Yang pertama kita mendownload dulu file bank churners-nya itu di web kaggle.com. Setelah itu kita mengetikkan %load_ext. Nah itu tuh buat menambahkan extension R di Google Colab kita. Setelah itu file yang tadi itu di-upload ke GitHub. Setelahnya itu langsung dipanggil dengan cara dataset_url file sama dengan masukin langsung link GitHub kita. Setelah itu ada mengunduh package dan memanggil library. Caranya tuh kita nge-install .package dalam kurung tidyverse. Ada juga install .package dalam kurung dplyr dan seterusnya. Setelah kita install, kita langsung run library-nya dengan cara ketik library dalam kurung tidyverse dan seterusnya. Setelah kita di-run, ada juga kita menambahkan file bank churners ke R kita dengan cara menambahkan variabel baru, yaitu data, di-assign dengan read.csv dalam kurung file bankchurners.csv. Terus yang pertama, jika kita ingin mencari jumlah kolom, kita langsung mengetikkan call data, setelah itu run. Nah, jadi terlihat setelah di run itu, jadi di data bank churners itu ada 23 kolom. Untuk mencari jumlah baris, caranya tuh kita mengetikkan nrow data di RStudio kita. Setelah kita run, akan muncul hasilnya. Nah, jadi di data bank churners itu ada 10.127 baris. Selanjutnya ada cara untuk mencari isi kolom di data tersebut dengan cara mengetikkan data.frame dalam kurung names dalam kurung data di RStudio kita. Setelah kita run, kita akan mengetahui isi dari kolom pada data bank churners. Yang terakhir ada mencari missing value. Caranya itu dengan mengetikkan sum dalam kurung is.na dalam kurung data. Setelah kita run, ternyata di data bank churners kita tuh tidak ada missing value. Selanjutnya akan dilakukan oleh Denny. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi data di bank churners. Yang pertama kita akan menggunakan scatter plot, yaitu menggunakan library ggplot pada data dalam kurung data, as dalam kurung variabel x sama dengan total transaksi berapa kalinya transaksi, variabel y sama dengan total transaksi berapa banyak jumlah transaksi. Bisa kita dilihat langsung di RStudio-nya. Nah, ada di sebelah kanan. Lebih jelasnya ini. Nah, itu geom point itu apa, itu ketebalannya ya, ketebalan ggplot-nya. Selanjutnya di diagram scatter plot ini atau diagram pancar juga disebut diagram sebar adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel data dua dimensi dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang saling diwujudkan sebagai koefisien korelasi pada data bank churners. Kami mengambil data total trans CT, yaitu yang
berapa banyak melakukan transaksi dan berapa banyak jumlah transaksinya untuk dicari kemungkinan korelasinya. Korelasi antara dua tersebut adalah korelasi positif karena jika total transaksi, banyaknya transaksi dan naik, maka total berapa transaksi juga naik, berapa banyaknya transaksi juga naik karena ada faktor lain yang mempengaruhi yang bisa berpengaruh. Yang kedua ada box plot. Kita sama menggunakan library-nya ggplot dalam kurung data, AS sama variabel X sama dengan faktor material status. Ini status hubungan rumah tangga, dan variabel Y sama dengan kredit limitnya. Bisa dilihat di RStudio apabila kita run. Nah ya, di sini sudah bercerai, ada yang menikah, ada yang belum menikah, dan ada yang juga yang tidak diketahui atau tidak ingin disebutkan. Di sini terlihat kredit limitnya berbeda-beda antara rentang 1000 sampai 2000 saja. Box plot adalah salah satu cara dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numeris melalui 5 ukuran. Pada data Bank Churners, kami mengambil data material status material hubungan rumah tangga, dan kredit limit. Pada box plot di atas terdapat banyak pencilan dan median antara masing-masing box plot. Jaraknya tidak jauh serta masing-masing box plot mediannya mendekati kuartil 1. Maka dari box plot tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata dari setiap box plot itu hampir mirip. Namun jika dilihat perbedaan pencilan di atas, rata-rata terlihat bahwa plot yang berstatus menikah memiliki pencilan yang cukup banyak, yang berarti banyak customer yang berstatus menikah memiliki limit kredit yang di atas rata-rata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abrian. Yang ketiga adalah plot densitas. Mengambil yang merupakan untuk membuat grafik yang merepresentasikan data numerik dan kategorik. Data diambil dari Bank Churner yang dimasukkan tadi. AS dimasukkan untuk mengambil suatu variabel dari suatu ARES digunakan untuk mengambil suatu variabel yang ada, yaitu variabel X untuk average utilization ratio, color, card kategori, fill card, geom density untuk ketebalan dari grafik itu sendiri. Scale X juga digunakan untuk ketebalan dari grafik itu sendiri. Kami membandingkan rasio penggunaan kartu rata-rata dengan kategori kartu. Dapat terlihat bahwa rasio penggunaan kartu yang paling banyak adalah yang berjenis platinum, dan kartu yang jarang dipakai adalah blue. Namun, jika dilihat dari datanya, pemilik dari kartu berjenis blue justru yang paling banyak karena didapatkan hasil 93,2%. Dan yang paling kecil adalah platinum yang bernilai 0,2%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas customer memiliki kartu berjenis blue, namun customer yang sering menggunakan kartunya dalam hal transaksi atau kredit adalah customer yang menggunakan kartu berjenis premium. Keempat, histogram. Berikut adalah kode yang kami gunakan. ggplot library yang kami gunakan dan memanggil data yang berisikan data Bank Churner tadi. AS seperti tadi mengambil suatu variabel dari data-data yang ada dalam Bank Churner tadi. Kemudian geom histogram dipanggil untuk membuat data histogramnya, membuat gambar grafik histogram tersebut. Time ipsium digunakan untuk memberi warna dan bentuk dari grafik tersebut. Pada bidang keilmuan statistik, grafik berupa histogram adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dalam grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Tiap tampilan
batang menunjukkan proporsi frekuensi yang pada masing-masing deret kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Pada data Bank Churners, kami mengambil data month inactive 12 bulan. Dari hasil analisis kami, histogram di atas memiliki kemiringan cenderung positif, namun ada faktor yang membuat kemiringan data menjadi turun drastis, contohnya pada data keempat, yaitu orang-orang yang tidak aktif selama 4 bulan dari grafik di atas. Dari grafik di atas dapat dibaca bahwa banyak customer yang berhenti menggunakan kartu pada bank kami. Dalam kurun waktu yang lama hanya sedikit. Namun customer yang berhenti menggunakan kartu pada bank kami dalam kurun waktu yang sebentar sangatlah banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zaid Atullah. Ya, untuk selanjutnya kita lanjut ke line plot ya. Di line plot ini kita menggunakan lagi library ggplot. Lalu kita masukkan pada fieldnya data yang sudah kita assign oleh Bank Churners tadi. Lalu kita menggunakan command AS yang seperti sudah teman saya sebutkan di sebelumnya. Ini untuk mengambil variabel pada suatu tabel menjadi lebih mudah. Lalu kita memasukkan total transaksi dan juga total transaksi pada 12 bulan. Lalu ada juga jumlah total uang yang sudah ditransfer selama 12 bulan untuk masing-masing customer. Di sini kita menggunakan dua variabel itu lagi untuk memastikan bahwa untuk memperjelas lebih tepatnya korelasi di antara dua variabel tersebut. Ketika tadi sudah digunakan tabel scatter, sekarang kita menggunakan tabel line plot ya. Seperti itu. Nah, jika di run di RStudio, maka hasilnya itu akan seperti ini ya. Ini. Lalu kita juga pada komen line plot ini kita menambahkan title ya. Banyak transfer dan juga jumlah transaksi. Seperti itu. Nah, pada line plot di atas terlihat juga bahwa line plot ini korelasinya bersifat positif ya. Seperti yang sudah ternyata scatter plot yang sudah kami buat di sebelumnya benar. Berisi bahwasannya dua variabel itu memiliki korelasi yang bersifat positif. Lalu karena ada terjadi juga lonjakan yang sangat besar dan terjadi gap. Sebenarnya tidak ada gap, namun ada perbedaan yang sangat tinggi di data di 9.000 ya. Ketika transfernya yang banyak orang yang mentransfer dengan total transfernya nilainya $9.000 pada 1 tahun atau 12 bulan. Lalu setelah kami hitung nilai korelasinya di RStudio, kami mendapatkan angka 0,807192 yang berarti angka korelasinya tersebut mendekati 1 ya. Mendekati 1 tersebut sudah mengindikasikan sekali bahwa korelasi tersebut bersifat positif gitu ya kawan-kawan. Lalu selanjutnya kita bermain lagi dengan variabel marital status, tapi kita menggunakan scatter plot dengan 3 variabel. Mungkin kami sebelumnya sudah menggunakan scatter plot ya, namun kali ini scatter plotnya agak berbeda. Kita menggunakan 3 variabel, lalu untuk variabel ketiganya kita gunakan warna sebagai pembeda, seperti itu ya. Nah, kita mengambil variabel sama, total jumlah transaksi dan total banyaknya transaksi, namun kali ini tidak 12 bulan, hanya saja pada kuartil 1 sampai kuartil 4, dan juga dua-duanya dalam rentang waktu kuartil 1 sampai kuartil 4, dengan kita bandingkan dengan marital statusnya. Ya, ini bisa dilihat persebarannya seperti ini ya. Lalu jika kita run di R juga,
Ini ya. Kita runnya seperti tadi ya, sama kita menggunakan library ggplot, masukkan fieldnya dengan data, lalu kita menggunakan komen AS juga, lalu di sini kita tambahkan comment color, atau ya kita tambahkan colornya. Lalu seperti biasa kita tetap menggunakan geometry point dengan angka 0,5. Jika di run pasti akan seperti ini ya, sama dengan yang di Google Colab-nya. Ya, seperti itu. Nah, dari scatter plot di sini juga menunjukkan bahwa pada data bank churners ini dari total korelasinya dari total hasil transfer atau jumlah transfer selama kuartil 1 sampai kuartil 4 dan juga banyaknya transfer dari kuartil 1 sampai kuartil 4 ini ternyata memiliki korelasi yang naik ya, atau positif. Nah, namun kali ini kita bisa melihat kira-kira persebaran datanya seperti apa dilihat dari perspektif marital status, seperti itu ya. Ternyata jika dilihat banyak yang melakukan kegiatan transaksi itu ternyata lumayan didominasi oleh dua variabel ya, marriage sama single. Namun sepertinya jika kita lihat lagi lebih jelas, married yang setelah menikah ternyata lebih sering melakukan hasil transaksi. Nah, ternyata di sini tuh kami menemukan juga bahwa ternyata setelah kita bandingkan dengan box plot yang tadi kami run, ternyata memang orang-orang dengan status menikah memiliki kegiatan transaksi yang lebih banyak, yang mengartikan mereka memang memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Seperti itu kawan-kawan. Jika kawan-kawan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.